Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bunda Rani di channel Pusaran Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membacakan bagian terakhir dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia, yaitu bagian yang ke-30 dengan judul Hidup Baru. Kisah ini ditulis oleh Min Hazel, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, silahkan berkunjung di akun pribadi Facebooknya. Linknya sudah Bunda sertakan di kolom deskripsi di bawah ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Wanita di Kamar Rahasia, bagian 30. Hidup Baru. Sang Kiai tersenyum mendengar cerita Narendra tentang mimpi yang baru dialami dan kejadian bangkai ular di rumahnya. Bukan cuma satu atau dua orang yang pernah datang padanya dengan cerita serupa dan merasa khawatir. Ia yang sudah mahfuz mencoba menenangkan Narendra. Hal seperti itu biasa terjadi, Nak. Makhluk-makhluk itu sengaja meniupkan rasa was-was ke dalam hatimu. Mereka bisa mengatakan apa saja untuk menipu. Seburuk-buruknya manusia, lebih buruk apa yang mereka lakukan. Kau harus tetap teguh. Allah sudah memberimu pertolongan, dan mereka tidak akan mampu masuk dalam hidupmu lagi. Yakin saja. Lagi pula, kalian sudah melihat sendiri bangkai ular emas. Artinya, makhluk perempuan tersebut telah kalah. Soal yang datang dalam mimpimu bisa saja anak buahnya, atau ya biasalah, makhluk seperti itu suka iseng-iseng. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua yang ada di langit dan bumi tunduk padanya. Kau tidak boleh ragu akan hal itu, dan terus berpegang teguh serta mendekat padanya. Tapi saya merasa tidak aman tinggal di sana, Kiai. Bayangan wanita yang ditumbalkan sangat menyiksa saya. Rasa bersalah atas apa yang dilakukan para leluhur terus-menerus muncul. Apa lebih baik saya dan keluarga pindah saja dari rumah itu, Kiai? Tanya Narendra. Jasima yang duduk di samping Narendra mengelus pundak pria itu. Dapat ia rasakan kekalutan yang dialami sang suami. Kalau Nak Narendra punya tempat yang sekiranya cocok, pindah dari sana tentu lebih baik. Tapi jangan gerusa-gerusu, dipikir matang dulu, biar tidak salah langkah. Khawatirnya rumah terlanjur dijual, tapi tempat baru belum ditemukan. Saya akan segera mencari tempat baru itu, Kiai. Insya Allah tabungan saya cukup untuk membeli tempat tinggal baru. Aku doakan rencanamu dimudahkan oleh Allah. Semoga
pengaruh sihir yang masih tersisa segera bersih, dan kalian segera diberi momongan. Dengan izin Allah, makhluk itu tidak dapat mengganggu kalian lagi, nak. Kiai mengambil gelas berisi air yang ada di depannya untuk dibacakan doa-doa. Kemudian, Kiai minta izin memercikannya ke wajah Narendra. Pemuda itu tidak menolak. Bismillah, dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu, dan dari keburukan penyakit ain yang timbul dari pandangan mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Amin, ucap Narendra. Setelah diruqyah, Narendra merasa lebih tenang. Dia tidak menyangka sebelumnya kalau segala sesuatu yang berurusan dengan hal gaib sangat cepat bereaksi. Berbeda kalau minum obat, harus menunggu beberapa menit agar terasa efeknya. Tidak butuh waktu lama bagi Narendra untuk menemukan tempat tinggal baru. Terhitung 1 bulan sejak pertemuannya dengan sang kiai, rumah berlantai 2 dengan halaman luas berhasil ia dapatkan. Lokasinya lumayan jauh dari rumah lamanya, berjarak sekitar 5 km. Awalnya, Lestari sempat keberatan dengan rencana Narendra untuk pindah. Baginya, rumah tua yang mereka tinggali selama ini adalah warisan penuh kenangan dari mendiang suaminya. Namun, setelah Narendra menceritakan semuanya, termasuk perjanjian leluhur mereka dengan Roro Kemuning yang ternyata dilakukan di tanah yang saat ini mereka tinggali, Lestari terpaksa setuju. Rumah yang lama tidak mereka jual, biar itu menjadi peninggalan leluhur yang mereka lestarikan sampai anak cucu nanti. Narendra yakin Roro Kemuning tidak lagi mengejarnya, karena setelah mimpi itu, tidak ada lagi kejadian aneh yang ia alami. Malam itu, ketika mereka pertama kali tidur di rumah baru, Jasima berdiri di depan jendela. Perempuan berambut panjang tersebut memandang bintang yang bertaburan di langit. Narendra yang hanya mengenakan kaos oblong warna putih memeluk istrinya dari belakang. "Kau belum ngantuk, sayang?" tanya Narendra. "Aku menantimu." "Itu pasti penantian yang melelahkan. Jasima, saya minta maaf atas semua kekilafan selama menjadi suamimu. Saya tidak bisa mengendalikan diri waktu memarahimu," ujar Narendra dengan suara berat. Lelaki itu meletakkan dagu di pundak Jasima. "Aku tahu, itu bukan sepenuhnya salahmu, Mas. Memang ada kekuatan hitam yang sengaja merusak kebahagiaan kita dan berusaha memisahkan kita," jawab Jasima pelan. Setelah saya pikir-pikir, apa yang saya alami seperti film ya. Tidak saya sangka ada dunia lain yang benar-benar mirip film fantasi. Narendra terkekeh. "Dan gak kusangka kamu yang dulunya sangat sayang padaku bisa bersikap demikian kasar."
Jasima mengelus kepala suaminya. Saya tidak tahu, bawaannya curiga melulu, seperti otak saya diselimuti sesuatu, sehingga pendek sekali pikiran ini. Syukurlah, semua itu sudah berakhir kini. Sekarang, saatnya kita berkasih sayang. Hanya kamu dan aku berdua. Ucap Jasima sembari mengusap hidung mancung Narendra. Mata bening pria itu memandang istrinya. Narendra melangkah pelan, mengunci sang istri, hingga tubuh perempuan itu menyandar di dinding. Bola mata Jasima bergerak-gerak, menelusuri wajah Narendra yang menurutnya kian menarik. Apa malam ini saatnya? Bisik Jasima. Narendra tidak menjawab dengan kata-kata, tapi mendekatkan wajahnya. Semakin lama semakin tidak berjarak, hingga bibir keduanya bersentuhan. Di luar kamar, angin berhembus pelan, menggoyangkan daun kelapa di seberang jalan. Gemintang yang kerlap-kerlip menjadi saksi cinta dua insan yang setelah sekian lama dipisahkan oleh kekuatan hitam dan kembali disatukan oleh Tuhan. Pagi harinya, sebelum seluruh penghuni rumah bangun, Narendra berinisiatif membuat sarapan untuk Jasima. Tempo hari, saat Jasima memasak untuknya, Narendra menolak karena harus puasa muti. Rasa bersalah atas penolakan itu masih menggelayut, sehingga ia tergerak untuk memperbaiki. Narendra tidak pandai memasak, namun beberapa kali ketika terpaksa harus membuat makanan karena kelaparan di studio, Ronald selalu memuji nasi goreng buatannya. Tak mau ambil resiko dan membuat nafsu makan Jasima rusak, ia memasak nasi goreng saja kali ini. Setelah dicek, semua bahan komplit. Nasi kemarin juga masih ada di rice cooker. Narendra segera memasak sebelum Jasima bangun dan kejutannya gagal. Sembari memasak, Narendra mengingat minuman kesukaan Jasima. Perempuan itu suka teh melati, tapi Narendra lupa takaran gulanya. Ia hanya ingat Jasima tidak suka manis. Akhirnya, seusai membuat nasi goreng, ia buatkan teh hangat dengan gula setengah sendok. Narendra menatanya di nampan berbahan kayu. Tak yakin dengan kejutannya, pria itu berlari ke halaman. Niat hati mencari bunga. Namun di halaman rumah baru itu, Narendra tidak menemukan apa-apa. Matanya justru menangkap mawar merah yang tangkainya keluar dari pagar rumah tetangganya. Hari masih gelap dan tiada siapa-siapa di sekitar halaman, sehingga Narendra nekat memetik mawar itu. Dengan riang hati, Narendra kembali ke dapur dan meletakkan mawar itu di samping makanan. Narendra melirik jam dinding. Baru pukul 5 pagi. Ia tidak dapat menahan senyum, membayangkan reaksi Jasima mendapat tanda cinta sepagi itu. Narendra melangkah pelan ke kamarnya. Ketika membuka pintu, ia berusaha sangat hati-hati agar Jasima tidak terbangun.
Diletakkan nampan itu di nakas. Tak lupa, Narendra menulis pesan di kertas kecil. Special for my morning dew. Pria itu membuka lemari dan mengambil pakaian kerja. Ia memilih mandi di studio saja daripada merusak kejutan untuk sang istri tercinta. Narendra melangkah pelan meninggalkan kamar, kembali menutup pintu, lalu menuju garasi dengan hati seringan awan. Ia membayangkan Jasima terbangun dengan mata berkaca-kaca sambil menutup mulutnya. Campuran rasa senang dan haru akan menyambutnya pagi ini. Narendra bahagia karena hidupnya telah kembali. Ia pun berencana berkonsultasi dengan dokter kandungan secepatnya agar segera memiliki keturunan. Dan itulah akhir dari cerita Hidup Baru. Cukup sekian untuk cerita serial Wanita di Kamar Rahasia. Semoga teman-teman bisa ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan Narendra dan Jasima. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, serta klik tombol subscribe channel ini. Kemudian agar kalian bisa mengikuti kisah terbaru yang akan kami tayangkan di video selanjutnya, silahkan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Bunda Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah terbaru selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.